Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tercurah pada kita sekalian. Malam ini dengan taufik Allah kita bisa kembali duduk bermajlis di malam Jumat untuk sama-sama membaca dan mengkaji hadis-hadis dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam besar dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim rahimahumallah. Kitab hadis ini memuat hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sebagaimana kita ketahui para ulama kita sepakat bahwa ini adalah hadis-hadis yang memiliki derajat yang tertinggi, hadis-hadis yang disepakati tentang kesahihannya. Dan alhamdulillah, dalam perjumpaan kita yang paling terakhir, kita sudah masuk ke dalam atau masuk pada kitab yang ketujuh dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab yang ketujuh dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yaitu Kitabul Jumu'ah, kitab tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari Jumat, Dan pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah menyampaikan muqaddimah penting terkait keutamaan hari Jumat dan kekhususan hari Jumat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, dan di antaranya adalah oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam Al-Luma' fi Khasa'is Yaumil Jumu'ah, dan sebelumnya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam pembahasan beliau tentang Jumat di kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairi Al-Ibad. Dan kita anggap itu sudah cukup sebagai pengantar untuk membahas tentang fikih hari yang sangat mulia ini, hari yang paling mulia dari hari-hari yang Allah ciptakan, yaitu hari Jumat. Sekarang kita akan masuk beberapa fikih tentang salat Jumat atau hari Jumat, yaitu pembahasan hadis yang pertama dalam kitab ini. Sahih? Benar ya? Ya. Karena ini pembahasan pertama, maka tidak perlu ada murojaah, ya? Atau perlu ada murojaah. Nah, mungkin sudah berapa bulan ya kita tinggalkan pembahasan kita, maka dimaklumi kalau sudah agak hilang ya apa yang telah kita bahas. Namun bagi ikhwah yang mencatatnya bisa memurojaah kembali apa-apa yang telah kita sampaikan, dan semoga dengannya menjadi bekal kita dalam setiap menyambut hari raya kita yang datang setiap pekannya ini, yaitu hari Jumat. Ya, hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Jika ada seorang Muslim yang suka berhari raya, suka merayakan hari-hari besar, perayaan-perayaan besar, maka tidak perlu menunggu tahun-tahunan, ya, tidak perlu menunggu bulan-bulan tertentu. Setiap pekan datang kepadanya hari raya yang perlu dia rayakan, perlu dia bersukacita dengannya, perlu dia agungkan,
yaitu hari Jumat. Tentu saja pengagungan kita pada hari-hari yang mulia dan pada setiap syiar-syiar Allah yang agung harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak terjatuh kepada apa yang Allah katakan, ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya, kan ada juga orang yang mau mensyiarkan syiar-syiar Islam, mau mengagungkan hal-hal yang bagi mereka hal-hal yang merupakan hari-hari besar umat Islam. Cuma kadang mereka tidak mengagungkannya sebagaimana mestinya. Makanya Allah mengatakan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Walaupun mungkin niatnya untuk mengagungkan, namun jika caranya salah, maka mereka tidak mengagungkan dengan sebenar-benarnya pengagungan. Pembahasan yang pertama dalam Kitabul Jum'ah adalah masalah tentang mandi Jumat, ya. Masalah yang paling pertama dalam Kitabul Jum'ah, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini adalah permasalahan mandi Jumat, ya. Dan ini mungkin termasuk masalah yang paling diperselisihkan, atau termasuk masalah yang terpenting dari sekian banyak fikih-fikih yang ada pada hari Jumat. Ya, kalau kita baca, ya, hampir setiap pekannya kaum muslimin saling mengingatkan tentang adab-adab Jumat. Dari sekian adab-adab Jumat tersebut yang sering kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mungkin, ya sekitar 7 atau lebih sedikit tentang adab-adab Jumat yang perlu kita perhatikan, maka di antara yang terpenting dari itu semuanya adalah mandi Jumat, mandi Jumat. Namun apa hukum dari mandi Jumat? Itu yang akan kita bahas insyaallah berdasarkan hadis-hadis yang ada di depan kita, hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau antum perhatikan, pertama kali Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah menyebutkan Kitabul Jum'ah tanpa judul bab, lalu memuat 2 hadis. Lalu setelah itu apa judul babnya? Bab yang pertama, bab wujubi ghuslil Jum'ah ala kulli balighin minar rijali wa bayan ma umiru bihi. Bab tentang wajibnya mandi Jumat. Ada 3 hadis yang disebutkan dalam bab yang pertama, dan 2 hadis sebelumnya, 2 hadis yang disebutkan setelah Kitabul Jum'ah tanpa bab. Namun kalau kita perhatikan 2 hadis yang disebutkan tanpa bab ini, apa inti pembahasannya? Sudah lihat apa inti pembahasannya? Tentang hukum mandi Jumat juga, ya, hukum mandi Jumat juga. Jadi sebenarnya 2 hadis yang pertama ini juga berkaitan tentang hukum mandi Jumat, ya, hukum mandi Jumat. Itu kita mau satukan saja pembahasannya dan kita bahas secara singkat. Kita bahas saja atau bacakan 5 hadis ini dan kita coba menyebutkan beberapa faidah-faidahnya, sekaligus kita mau menyimpulkan hukum mandi Jumat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kita mulai dengan hadis yang pertama dalam kitab ini, atau hadis yang ke-485, ya, hadis yang ke-485. Ya, dan insyaallah di Kitabul Jum'ah ini kita akan juga nanti sampai ke hadis yang ke-500, ya. Jadi nanti insyaallah di Kitab Jum'ah kita sampai ke hadis yang 500. Hadis yang ke-485, hadisu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya, di permulaan ini ya ikhwah sekalian, kami mau ingatkan bagi ikhwah terutama yang masih muda dan yang yang tidak muda juga tidak mengapa. Kita harapkan karena pengajian kita ini bukan sekedar bukan sekedar nasihat-nasihat saja, tapi pembahasan juga ada masalah-masalah fikih sifatnya. Karena itu sebaiknya bagi ikhwah, ya terutama yang masih muda ini, utamanya ikhwah-ikhwah di Tadribid Duat, ya, ada ikhwah Tadribid Duat sini, tuan rumah kita, dan ikhwah di Stiba yang mau serius untuk belajar, kita harapkan bawa kitab ya, bawa kitab. Bagus kalau antum nulis ya, bawa buku catatan, tapi bagusnya juga antum bawa kitab ya supaya antum bisa mengecek langsung hadis-hadisnya. Ya, jadi kita harapkan bagi ikhwah untuk memperhatikan ini, hadir dalam taklim kita, kalau bisa menghadirkan juga kitab, atau paling tidak bagi ikhwah yang tidak punya kitab tapi punya semangat, sebelum datang sudah nulis di buku catatannya hadis apa yang kira-kira akan dibahas ya, karena itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa menyerap pelajaran yang akan kita dapatkan. Apalagi manhaj kita setiap pekannya kita akan memurojaah ya, setiap pekannya sebelum kita memulai kembali atau melanjutkan pembahasan baru, kita memurojaah dulu pembahasan-pembahasan yang telah lewat pada pekan sebelumnya. Dan alhamdulillah ada saja selalu sponsor yang menyemangati kita dengan hadiah-hadiahnya. Hadis yang ke-485. Hadisu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ah," jika salah seorang di antara kalian mendatangi hari Jumat, atau jika salah seorang di antara kalian mendatangi solat Jumat, falyaktasil, hendaknya dia mandi. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi solat Jumat, hendaknya dia mandi. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-486. Hadisu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan diceritakan oleh anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bainama huwa qaimun fil khutbati yaumal jumu'ah, ketika beliau sedang berdiri berkhutbah pada hari Jumat, iddakhala rajulun minal muhajirin al-awwalin, tiba-tiba pada saat Umar bin Khattab sudah berdiri untuk khutbah, tiba-tiba datang seseorang dari kalangan minal muhajirin al-awwalin, dari kalangan muhajirin dan termasuk orang-orang yang paling awal di kalangan muhajirin, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadahu Umar radhiyallahu anhu memanggilnya, dalam artian menegurnya. Ayyasa'ah hadhihi, jam berapa ini? Atau waktu apa ini? Ini sudah jam berapa? Sudah waktu apa ini? Artinya beliau tegur bahwasanya antum sudah terlambat, gitu maksudnya. Qal, orang ini mengatakan, inni syughiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'zin. Aku sempat tersibukkan hingga saya tidak sempat lagi untuk balik ke rumah saya, ke keluarga saya, hingga saya mendengarkan suara azan. Jadi sibuk dengan pekerjaannya, lalu tidak sempat lagi untuk balik ke rumah
dan tiba-tiba sudah mendengarkan suara azan. Falam azid ala an tawaddatu. Maka karena sudah azan saya dengarkan di hari Jumat, maka saya tidak melakukan apa-apa kecuali wuduk saja. Artinya cuma wuduk, tidak lagi mandi. Faqal, lalu Umar mengatakan, setelah Umar menegur kenapa terlambat, lalu orang ini bukan hanya mengatakan menjelaskan kenapa terlambat, tapi orang ini justru juga menjelaskan bahwa tidak sempat mandi. Maka Umar bin Khattab wal wudu aidan, dan wudu juga, artinya cuma wudu juga, artinya sudah dua kali kesalahan. Sudah terlambat, lalu ternyata datang hanya wudu saja. Wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl. Padahal kamu sudah tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Ya. Kita gabungkan ya. Bab selanjutnya, bab pertama. Tidak mengapa ya, supaya kita bisa memahami masalahnya secara utuh, walaupun kita berupaya juga menyebutkan faedah-faedah dari setiap hadis, karena setiap hadis ini punya faedah-faedah yang tidak terdapat pada hadis-hadis yang lain. Bab yang pertama, bab wujubi ghuslil jumu'ah ala kulli balighin minar rijali wa bayan ma umiru bihi. Bab tentang wajibnya mandi di hari Jumat bagi setiap orang yang balik dari kalangan laki-laki, dan penjelasan tentang apa-apa saja yang mereka diperintah, dan penjelasan tentang perintah untuk mandi bagi mereka-mereka itu. Ini bab pernah kita jelaskan, sudah sering kita jelaskan penjudulan bab ini dari Imam siapa? Nawawi ya rahimallahu taala dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim ya Al-Minhaj fi syarhi Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Ini penjudulan Imam Muslim ya, beliau mengatakan bab wajibnya mandi Jumat bagi setiap yang balik di kalangan laki-laki, dan penjelasan tentang apa yang diperintahkan kepada mereka. Ada 3 hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-487. Jadi hadis baru ya. Ini hadisnya berbeda-beda untuk saling melengkapi antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Datang dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadisu Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ah, mandi pada hari Jumat, wajib ala kulli muhtalim, bagi setiap yang telah ihtilam, artinya yang sudah balik, artinya yang sudah mandi basah ya, mimpi basah ya, yang sudah mimpi basah artinya yang sudah balik. Hadis yang kedua dari bab ini, hadis yang ke-488, hadisu Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana nas yantabuna yaumal jumu'ah min manazilihim wal awali. Dulu manusia maksudnya para sahabat waktu itu bergantian ya datang pada hari Jumat dari rumah-rumah mereka, dan juga ada sebagian datang dari awali. Ya, awali itu daerah di bagian timur Madinah yang tidak terlalu jauh ya dari Madinah. Jarak 3 yang sampai 7 mil yang kurang lebih dari Madinah. Fayatuna fil ghubar, mereka datang tentu saja di jalan ya, apalagi musim panas ya, apalagi di gurun pasir di sana, itu mereka kalau berjalan banyak debu ya, banyak debu. Yusibuhumul ghubar wal araq, mereka kalau datang berjalan entah dari rumah mereka
atau mereka dari tempat kerja mereka atau di luar Madinah seperti di daerah Awali, mereka di perjalanan akan terkena debu dan mereka akan berkeringat, al-araq, fayakhruju minhumul araq, maka karena kepanasan akan bercucuran keringat. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka, wa huwa indi, dan waktu itu Nabi berada di sisiku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum hadza." Seandainya kamu itu bersuci untuk harimu ini, artinya untuk hari Jumat, seandainya kamu mengkhususkan untuk bersuci untuk hari ini. Terakhir juga datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, jadi 5 hadis, ya, 2 hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan 3 hadis dari sahabat laki-laki yang lainnya, ya, Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana nasu mahana anfusihim, ya, adalah orang-orang itu mahana anfusihim, ya, mereka artinya orang-orang yang sibuk dengan profesi mereka, ya. Wa kanu idza rahu ilal jum'ah, dan mereka jika datang pada hari Jumat, rahu, ya, kalau pagi-pagi gadau, ya, tapi kalau sore hari atau siang hari sudah disebut dengan rahu. Idza rahu ilal jum'ah, kalau mereka datang pada waktu Jumat, rahu fi hayatihim, mereka datang dengan keadaan mereka, artinya keadaan mereka yang sementara sibuk dengan kerjaan-kerjaan mereka. Faqila lahum, maka dikatakan kepada mereka, lawik tasaltum, seandainya kalian mandi, ya, seandainya kalian mandi, ya. Ini ikhwas sekalian, 5 hadis tentang hukum mandi Jumat. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami tentang hadis-hadis kita ini. Pertama, ulama kita sepakat bahwa di antara hal yang perlu dilakukan, bagus dilakukan pada hari Jumat adalah mandi. Dan ini di antara cara kita memuliakan hari Jumat, dan secara khusus memuliakan solat Jumat, ya, memuliakan solat Jumat. Dan tidak ada solat yang diperintahkan secara khusus untuk mandi ketika mau melaksanakannya kecuali solat Jumat. Ya, tentu saja kecuali bagi orang-orang yang, adapun orang-orang yang mandi karena mungkin dia janabah, itu lain lagi. Namun kalau tidak janabah lalu mendatangi solat dengan mandi, tidak ada perintah khusus untuk mandi kecuali solat Jumat. Dan ini menunjukkan bagaimana keutamaan solat Jumat. Adapun solat Id, tidak ada hadis yang khusus yang marfu' dari Nabi SAW perintah untuk mandi mendatangi solat Id, ya, kecuali mungkin hadis-hadis yang mauquf dari Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Adapun juga yang dilakukan oleh sebagian salaf pada waktu Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar, di mana mereka banyak yang mandi ketika mereka menduga itu malam-malam Lailatul Qadar, maka itu juga adalah ijtihad dari mereka untuk memuliakan malam-malam yang mulia tersebut, tanpa ada hadis yang khusus memerintahkan untuk mandi solat Lailatul Qadar atau solat untuk memuliakan atau mencari Lailatul Qadar, ya. Jadi
Yang bukan ya salat Lailatul Qadar, artinya salat lail untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi salat yang kita diperintahkan untuk memuliakannya dengan mandi adalah salat Jumat. Akan tetapi ulama kita berbeda pendapat tentang hukum mandi Jumat. Dan perbedaan pendapat ini muncul karena beberapa dalil menyebutkan secara gamblang tentang wajibnya mandi Jumat, sebagaimana yang kita baca, ya. Akan tetapi ada juga sebagian hadis yang dipahami bahwa tidak wajib. Dan ini diantara sebab-sebab, ya, kenapa kadang ulama kita berbeda pendapat tentang masalah atau tentang satu masalah. Dan khusus sekalian, jumhur ulama memandang mandi Jumat tidak wajib. Mandi Jumat tidak wajib, namun dia adalah sesuatu yang sunnah, yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan yang kita maksudkan jumhur ulama ini adalah dari kalangan al-madzahibul arba'ah, dari kalangan imam-imam mazhab yang terkenal. Kecuali Imam Malik, maka diikhtilafkan tentang pandangan beliau. Yang sebagian menukil dari beliau dipahami bahwa beliau memandang mandi Jumat wajib. Akan tetapi kebanyakan dari pengikut beliau mengatakan bahwa pandangan Imam Malik dalam masalah ini adalah tidak wajib, ya. Walaupun sebagian memahami Imam Malik pun memandang wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama, Ibnu Daqiq Al-Aid dan yang lainnya. Dan sahabat juga ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Yang sebagian dinisbatkan, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Munzir, ya, Imam Ibnu Munzir rahimahullah, sahibul al-ijma' wal khilafat, ya, orang yang termasuk ulama yang paling paham dan paling luas dalam membahas dan mengetahui masalah ijma' dan khilaf adalah al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah taala, yang wafat tahun 308, ya, Hijriah atau 318 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwa ada khilaf dan ada sebagian yang menisbatkan kepada sebagian sahabat, di antaranya Ammar bin Yasir dan yang lainnya, bahwa mandi Jumat itu wajib, ya, mandi Jumat itu wajib. Dan yang paling terkenal yang dinisbatkan kepadanya mengatakan wajib adalah Al-Imam Ibnu Hazm, tentunya Al-Imam Ibnu Hazm dari kalangan Zahiriyah. Dan ulama belakangan pun sebagian mewajibkan, ya, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dan Faqihul Asr Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau juga memandang bahwa hukumnya wajib. Dan ulama-ulama yang memandang hukumnya wajib, mereka berpegang teguh pada zahir hadisnya. Karena zahir hadisnya mengatakan falyaktasil, dan lam di sini adalah lamul amr, perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan juga dalil Abu Sa'id Al-Khudri, ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang jelas-jelas mengatakan wajibun ala kulli muhtalim, wajib bagi setiap orang yang sudah balik, ya, sudah balik. Itu jelas kata-kata wajib. Apa uzur atau apa alasan-alasan ulama kita yang mengatakan tidak wajib? Dan itu adalah pendapat jumhur ulama kita. Mereka mengatakan tentang hadis-hadis yang jelas-jelas mengatakan falyaktasil atau wajib ala kulli muhtalib. Mereka katakan yang dimaksudkan wajib itu adalah sesuatu yang sangat-sangat ditekankan, tapi bukan wajib. Mereka mengibaratkan perkataan, kadang orang Arab mengatakan kalau ada orang yang datang ke rumahnya lalu dia mau ikram, dia mau muliakan, dia mengatakan, ya, wajibun alayya an ukrimak, ya, wajib, ya, artinya hakmu dan ini wajib untuk saya untuk memuliakanmu, ya, artinya dia dia berinisiatif, ya, dia ingin untuk memuliakan, jadi dikatakan wajib untuk saya, ya. Seperti kadang kita ada saudara kita, umpama kita datang ke tempatnya, ya, mungkin kita tidak kenal siapa-siapa di tempat tersebut, lalu dia ketemu dengan kita, lalu
kita mau diantar atau kita ingin ke beberapa tempat dan dia mengatakan wajib bagi saya untuk mengantar kamu di saya tempat yang kamu inginkan. Walaupun sebenarnya tidak harus bagi dia, tapi dia berbaik hati untuk melakukan hal tersebut. Dan dia kadang menggunakan kata-kata wajib alayya, dan itu biasa digunakan oleh orang-orang Arab yang seperti itu. Itu alasan dari sebagian ulama kita untuk membawa makna wajib bukan pada makna wajib yang sebenarnya. Dan itu mereka lakukan karena adanya beberapa dalil-dalil yang menunjukkan tidak wajib, sebagaimana akan kita bahas. Khusus sekalian, pertama kita lihat hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Di sini Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa ahadukumul Jum'ah." Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat Jumat. Ulama kita mengatakan makna mendatangi di sini maksudnya mau salat Jumat. Mau salat Jumat walaupun dia tidak mendatanginya. Maksudnya dia tidak datang dari jauh. Ya, seandainya ada orang yang tinggal di masjid waktu dia mau salat Jumat, apakah dia datangi? Tidak. Dia tidak perlu datang karena memang dia inapnya di situ atau dia tinggal di masjid. Atau seorang yang mungkin bersebelahan rumahnya dengan masjid, itu tidak dikatakan dia datang. Tapi makna idza jaa ini adalah bil ghalib. Umumnya orang mendatangi Jumat, walaupun sebenarnya hukum juga berlaku bagi yang tidak datang ke tempat tersebut, tapi dia tetap akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi maksudnya di sini, jika kalian mau melaksanakan sholat Jumat, entah datang dari jauh atau tidak datang dari jauh, tapi mau melaksanakan sholat Jumat. Karena hukum mandi Jumat ini bukan cuma yang datang dari jauh sebenarnya, tapi bagi setiap yang mau mandi Jumat, yaitu insyaallah yang benar. Falyaktasil, hendaknya dia mandi. Dan ini juga muncul hukum bagaimana yang tidak sholat Jumat hari itu. Umpamanya si sakit yang tidak bisa sholat Jumat, atau kalangan wanita yang memang tidak wajib Jumat, atau kalangan musafir yang tidak wajib Jumat. Apakah juga wajib mandi? Ya, kalau mengambil dhahir hadis ini, dan ini pendapat yang dikatakan oleh banyak ulama kita bahwa tidak harus mandi. Ya, tidak harus mandi karena hukum mandi ini hanya berlaku yang mau sholat Jumat. Karena itu bagi wanita yang tidak sholat Jumat maka tidak berlaku baginya. Juga si sakit atau musafir, ya, musafir. Namun bagi yang mau sholat Jumat maka dia terkena dengan hadis ini. Yang terkena dengan hadis ini, terlepas dari apa hukumnya mandi Jumat, apakah dia wajib atau tidak wajib. Yang jelas ada perintah baginya, ada anjuran baginya untuk mandi. Termasuk wanita, ya, kalau dia mau sholat Jumat, maka berdasarkan ini dia tetap mandi. Ya, tetap juga dianjurkan, diperintahkan untuk mandi. Wallahu a'lam. Khusus sekalian, atas dasar itu juga, maka mandi Jumat ini adalah mandi yang dianjurkan pada saat mau sholat Jumat. Artinya, bagi sebagian orang, umpamanya dia mengatakan, ya, ini hari Jumat, saya mesti mandi. Tapi tadi waktu mau pergi Jumat, tidak sempat mandi. Nantilah pada Jumat baru saya mandi. Ya, yang penting mandi di hari Jumat. Atau karena tidak sempat mandi pagi-pagi, barulah nanti sore hari baru saya mandi. Yang penting dapat keutamaan mandi hari Jumat. Kita katakan tidak. Perintah mandi Jumat itu sebenarnya perintah untuk mendatangi sholat Jumat. Beda dengan beberapa sunnah-sunnah yang lain, ya, seperti sunnah membaca salawat umpamanya. Membaca salawat ini dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan di malam Jumat dan di hari Jumat. Jika tidak sempat sebelum Jumat, maka tetap dianjurkan pada Jumat, sore Jumat, atau membaca Al-Kahfi umpamanya. Adapun mandi ini memang peruntukannya, perintahnya adalah bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Wallahu a'lam. Idza jaa ahadukum al-jum'ah falyaktasil. Kemudian kawan sekalian, kalau kita perhatikan hadis Umar, dan ini hadis yang menjadi dalil dari
kebanyakan ulama kita tentang tidak wajibnya mandi Jumat. Bagaimana wujud istidlalnya? Di sini dikatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah berdiri untuk khutbah Jumat. Berarti ini di masa kekhilafan Umar bin Khattab. Ini masa kekhilafan Umar bin Khattab. Karena semasa hidupnya Nabi SAW beliaulah khatib Jumatnya, ya, dan tidak ada khatib Jumat, ya, selain Nabi kita SAW. Adapun khutbah ini artinya khutbah ketika di zaman kekhilafan Umar bin Khattab. Beliau sedang berkhutbah, lalu datang seorang laki-laki dari kalangan muhajirin al-awwalin min ashabin Nabi SAW. Tidak disebutkan siapa namanya. Namun dalam beberapa riwayat, ya, dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya disebutkan orang ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Banyak sebabnya kenapa kadang ada sebagian sahabat tidak disebutkan namanya, identitasnya secara jelas. Banyak sebab-sebabnya, dan kadang di antara sebabnya untuk menjaga kehormatannya, ya, untuk menjaga kehormatannya. Namun beberapa riwayat menyebutkan secara jelas bahwa orang yang dimaksudkan ini adalah sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi pernah pada satu hari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau datang terlambat sholat Jumat. Dan pada saat beliau masuk dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bin Khattab panggil, fanadahu. Beliau langsung panggil dan tegur. Tentu saja Utsman sangat malu, dan Utsman bin Affan seorang yang syadidul haya, seorang sahabat yang sangat pemalu, yang Nabi SAW katakan asyaddu, beliau mengatakan bahwasanya tastahi minhu al-malaikah, malaikat juga malu kepada Utsman bin Affan. Yang gimana mungkin saya tidak malu kepada beliau jika saja malaikat pun malu kepada beliau. Itu pernah dikatakan oleh Nabi SAW ketika Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, kenapa waktu Abu Bakar masuk, Umar masuk, kamu masih dalam keadaan seperti itu, nanti Utsman masuk, kamu langsung tutup betismu, ya. Lalu beliau mengatakan, gimana saya tidak malu kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya. Beliau terkenal sebagai asyaddu as-sahaba haya'a, ya, beliau sahabat yang paling pemalu dalam akhlak-akhlak yang mulia tentunya. Pemalu dalam hal yang baik. Beliau sangat malu. Tapi Umar juga syadidu alal haq, ya. Seiring dengan itu Umar juga seorang yang tegas dalam kebenaran. Siapapun beliau tegur, ya. Bahkan termasuk Abu Bakar. Beliau tidak segan-segan dulu menegur Abu Bakar kalau beliau melihat sepertinya istihad Abu Bakar ini istihad yang baru, yang tidak pernah beliau saksikan dilakukan oleh Nabi SAW. Dan inilah kekuatannya, ya, sahabat dan kaum muslimin waktu itu, karena berkumpul pada mereka orang yang memiliki potensi yang bermacam-macam dan saling kuat menguatkan. Umar bin Khattab menegur. Khusus sekalian, hadis ini seperti yang kita sebutkan sebenarnya dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita tentang tidak wajibnya mandi Jumat. Tapi bagi yang mengatakan wajib justru juga menggunakan hadis ini. Karena mereka mengatakan kalau tidak wajib, untuk apa Umar bin Khattab sampai mesti menegur? Ya, nanti beliau tegur. Kalau memang tidak wajib, tidak perlu terlalu dipersoalkan, ya, apalagi di depan umum ini. Jadi kesalahan di depan umum memang kadang perlu untuk ditegur langsung agar tidak disangka dia sesuatu yang boleh-boleh saja. Karena seandainya didiamkan, orang menyangka mungkin boleh-boleh saja. Karena itu ini dijadikan dalil sebagian ulama kita tentang justru wajibnya, karena Umar bin Khattab tidak membiarkan, beliau justru menegur. Padahal kalau dia hal-hal yang remeh, ya, maka mungkin tidak perlu. Apalagi ini menyangkut kehormatan seorang sahabat yang mulia seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu beliau tegur, "Ayyas sa'hadi?" Jam berapa sudah ini? Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya aib bagi seseorang yang terlambat datang sholat Jumat. Ya, aib bagi seseorang yang terlambat datang sholat Jumat. Utsman bin Affan menyebutkan alasannya. Artinya beliau sebutkan uzurnya, bahwa beliau sempat tersibukkan dan terlalaikan sehingga beliau tidak sadar langsung ternyata sudah azan Jumat, sudah masuk waktu. Ini azan
pertama atau azan kedua ini yang dimaksudkan? Azan pertama atau azan kedua? Iya, azan pertama atau azan kedua? Ini di zaman Umar baru satu kali azan, ya, belum ada azan satu atau azan dua. Jadi baru azan, ya, azan, ada azan satu dan azan kedua. Dan ini mungkin ya di antara hal yang membuat Utsman bin Affan nanti buat ijtihad. Beliau perintahkan untuk azan di Zawra, ya, di dekat pasar. Sebelum masuk waktu Jumat diberikan peringatan sebelumnya. Ya. Kalau di Mekah dan Madinah sekarang itu biasa sekitar setengah jam sebelum masuk waktu Jumat sudah ada azan. Walaupun azannya di masjid, ya. Kalau dulu Utsman beliau contohkan di Zawra, ya, di sekitar pasar. Dan itu memang karena dulu begitu ya, biasa orang yang pasar yang lupa, maka diingatkan sejak awal bahwa siap-siap. Karena kalau sudah azan itu sudah terlambat itu untuk ke masjid. Lalu beliau bilang, ya saya tersebutkan lupa, lalai sampai akhirnya karena sudah terlambat saya tidak pulang lagi ke rumah. Saya langsung menuju ke masjid. Falam azid ala dzalika ala an atawadda, falam azid ala an atawadda. Saya cuma bisa wudu saja karena sudah terlambat. Ini diingkari lagi oleh Umar bin Khattab. Wal wudu irda. Ini lagi kesan kedua lagi, cuma wudu, ya. Ini lagi-lagi ikhwas sekalian, antum lihat ya gimana khilaf ulama kita dalam masalah-masalah yang memang yasugu fil khilaf, wajar ketika khilaf. Perkataan Umar wal wudu irda dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang wajibnya, karena beliau tegur cuma wudu saja, artinya tidak boleh hanya wudu saja, mestinya mandi. Tapi ulama yang mengatakan tidak wajib juga menggunakan dalil ini, mengatakan bahwasanya beliau cuma tegur saja, artinya tapi tidak suruh pergi mandi sana, ya, tidak ada dalil, ya, dalam lanjutan hadis tidak lanjutan bahwasanya antum keluar dulu pergi mandi, ya, baru datang, tidak. Jadi ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita bahwa tidak wajibnya mandi karena dibiarkan walaupun ditegur. Tapi sebagian mengatakan justru ini menunjukkan wajibnya karena ditegur. Lalu dikatakan bosnya Rasulullah perintahkan untuk mandi. Tapi kenapa tidak disuruh pulang dulu untuk mandi? Alasannya dua bagi ulama yang tetap mewajibkan. Pertama, waktu yang sudah mepet sekali, ya, sudah kalau pulang mungkin nanti datang jangan-jangan sudah terlambat, tidak dengar lagi khutbah sampai selesai dan sudah sholat Jumat, atau bahkan mungkin khawatirkan terlambat sholat Jumat. Jadi darurat. Yang kedua, Humran, salah seorang khadim Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahwa Utsman bin Affan itu radhiyallahu anhu, beliau pagi-pagi beliau itu sudah mandi sebenarnya. Cuma teguran ini dia seakan-akan diperintahkan bosnya kalau sudah panas-panasan, ya, berpanas-panasan lalu sudah keringatan, sebaiknya mandi lagi ketika mau datang sholat Jumat. Jadi sebenarnya Utsman ini tidak disuruh lagi mandi karena dia sudah mandi sebelumnya, ya, dan berarti wajibnya dia sudah penuhi. Cuma yang sunnahnya lagi itu, yang sunnahnya adalah bagaimana datang Jumat segar lagi keadaan dan tidak mengganggu sekitar kita dengan bau kita dan dengan keringat kita. Itu alasan, ya, dari sebagian ulama kita yang tidak mewajibkannya. Khos sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa yang terlarang berbicara pada waktu khatib berkhutbah adalah pembicaraan antara makmum, antara pendengar. Jadi tidak boleh itu kalau pendengar makmum berbicara lalu khatib sedang berkhutbah. Adapun dialog antara khatib dengan salah seorang makmum itu tidak mengapa. Sebagaimana dialog antara seorang badui bersama Nabi SAW pada masalah istisqa, ya, pada saat tidak turun hujan, lalu waktu itu Rasulullah sedang berkhutbah. Atau Rasulullah berbicara dengan Sulaik al-Ghatafani yang datang tidak sholat tahiyatul masjid padahal Rasulullah sedang berkhutbah itu, ya, tapi karena pentingnya tahiyatul masjid Rasulullah sampai tegur kenapa tidak sholat tahiyatul masjid, itu sedang khutbah. Atau Rasulullah juga pernah menyuruh para sahabat untuk
membantu ya orang-orang yang datang dalam keadaan butuh. Itu tidak mengapa. Ya, entah khatib yang langsung mengajak bicara atau makmum yang mau menyampaikan sesuatu yang sangat mendesak kepada khatib, itu juga bisa. Adapun yang terlarang adalah sesama makmum saling berkomentar, ya. Jadi jangan komentari khutbah, ya. Nanti sebentarlah pada khutbah, pada salat baru antum komentari. Antum suka atau antum tidak suka, ya. Itu sebentar antum komentari. Tapi sementara khutbah diam. Ada orang pun bicara, diam. Jangan tegur dia, jangan bilang uskut, usmut, jangan. Diam, biarkan, ya. Walaupun sebagian mengatakan boleh kalau tidak dikatakan tapi ditegur dengan sesuatu. Wallahu a'lam. Akhwas sekalian, jadi boleh seperti itu. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang bolehnya khatib itu memutuskan atau memotong sejenak khutbahnya ketika ada masalah-masalah yang insidental sifatnya, masalah-masalah yang tiba-tiba datang dan tidak boleh didiamkan. Karena itu kita, seorang khatib tidak boleh juga kaku, ya. Jadi walaupun dia membahas satu masalah, tiba-tiba ada hal yang penting untuk ditegur, maka tidak apa-apa dia kadang melenceng sedikit dari tema khutbah yang beliau bawakan, ya. Dan ini sekaligus dari dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang perlunya tema khutbah Jumat itu yang aktual, hal-hal yang memang sedang dibutuhkan. Maka seandainya kita pun sudah siapkan khutbah, tiba-tiba kita lihat ada sesuatu yang sangat penting untuk kita sampaikan, maka sampaikan. Ya, Rasulullah SAW sudah melakukan berapa kali hal yang seperti itu, menyuruh orang berinfak. Beliau menjelaskan tentang masalah fitnah anak dan yang lain-lainnya. Karena itu khususkan mengapa sementara kita sudah berkhutbah, kita ubah tema khutbah kita, apalagi jika kita belum berkhutbah. Ya, kita datang ke masjid, lalu kita dapat sesuatu yang ternyata sangat perlu untuk dibahas, maka kita ubah tema yang sudah kita siapkan di rumah umpamanya. Ya, kita datang ke masjid, ternyata sudah hampir waktu azan, kita orang yang pertama datang, tidak ada jamaah. Kalau kita sudah mau bahas tentang keutamaan jihad fisabilillah, ya, jangan bahas dulu jihad dengan orang-orang yang tidak datang pada awal-awal waktu. Bahas dulu tentang keutamaan mendatangi sholat Jumat di awal-awal waktu, ya umpamanya, dan seterusnya. Masih ada yang perlu untuk kita bahas. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.